Selamat sore teman semua, perkenalkan nama saya Joinanta Tarigan dari kelas SPKSE NIM 19950. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Perkebunan. Mengenai yang saya presentasikan ini mengenai profesi. Jadi profesi, apa sih profesi itu? Pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Jadi setiap orang, setiap manusia memiliki pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan ataupun bisa dibilang uang supaya untuk meneruskan kehidupan berkelanjutannya. Jadi ada perbedaan nih pekerjaan sama kerja. Kalau pekerjaan tadi memperoleh penghasilan, sedangkan kerja adalah hakikat dari keberadaan manusia. Jadi kerja ini saya beri contoh, kerja ada misalnya nih kerja contohnya kerja sebagai asisten nih saya nih. Itu hanya sebagai simbol, tapi kalau pekerjaan tadi memperoleh penghasilan. Jadi lalu kita masuk ke kunci sukses dalam profesi. Jadi kunci sukses itu yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran adalah suatu kejujuran ataupun etika kita dalam bekerja tersebut dengan jujur. Jadi saya ambil contoh, saya bekerja di perusahaan kelapa sawit sebagai asisten. Saya ditempatkan di bagian pemupukan dan saya memakan uang untuk memakan setengah untuk pemberian pupuk di blok A ataupun di blok B. Nah, maka lama-kelamaan akan terjadi penangkapan oleh pimpinan tersebut pada saya. Jadi itu pimpinan maka tidak suka, maka saya akan dikeluarkan. Jadi jujur ini sangat penting di bidang pekerjaan apapun. Yang kedua, daya tahan. Sebagai kita bekerja di pekerjaan manapun, saya beri contoh saya sebagai kerja di bidang perkebunan di asisten. Apabila saya diberikan pekerjaan ataupun tugas yang lebih atau yang banyak, tapi saya tidak bertanggung jawab karena mental saya tidak kuat, maka saya akan resign, keluar. Tapi daya tahan ini yang paling penting. Daya tahan juga mental kita dilatih di sini untuk di suatu pekerjaan tersebut bagaimana mental kita supaya kuat. Makanya mental kita itu harus diterapkan mulai dari dini. Yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu suatu kreativitas kita dalam memotivasi di lingkungan kita. Jadi di lingkungan pekerjaan kita. Jadi kita masuk ke bidang perkebunan. Apabila kita mempunyai kreativitas atau untuk memotivasi yang lebih baik lagi di lingkungan kita, maka kita bisa dihargai ataupun pimpinan tersebut menaikkan jenjang karir kita. Yang keempat, keterampilan kerja. Jadi keterampilan kerja tersebut adalah suatu kreativitas dalam pekerjaan kita, dalam kerja kita. Jadi keterampilan kerja ini memotivasi pekerjaan tersebut. Kita memberikan kreativitas kita kepada pekerjaan kita. Apabila kita mempunyai kreativitas kita dan motivasi kita kepada pekerjaan kita, maka dari itu kita akan diberikan ataupun jenjang karir yang baik di atas sebelumnya, di atas pangkat kita yang sebelumnya. Yang kelima, masuk peduli. Jadi peduli ini
peduli ini kita peduli kepada rekan-rekan kerja kita. Apabila kita tidak peduli antara rekan-rekan kerja kita, kita dibilang sifatnya arogan, sombong. Jadi peduli ini sangat penting di bidang pekerjaan apapun. Dan saya tadi mengambil di bidang perkebunan. Di bidang perkebunan peduli juga sangat penting supaya antara pimpinan dengan karyawan, jadi kita tahu di mana kesalahannya dan kita peduli mengasih saran, mengasih nasihat dan membantunya. Terus semua kegiatan tersebut harus terbuka legal sesuai hukum atau direstui oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi kegiatan tersebut harus terbuka legal, tidak boleh tertutup ataupun secara diam-diam. Pekerjaan ini dari menurut Abdul Qadir Muhammad mengklasifikasikan pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik baik sementara maupun tetap dengan tujuan memperoleh hasil atau upah. Yang kedua pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual. Yang ketiga, pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan dalam bidang tertentu. Jadi pekerjaan dalam arti umum ini mengutamakan fisik, tapi intelektualnya kurang. Jadi fisik ini sebaik mungkin fisiknya sehat, tapi intelektualnya dalam arti intelektualnya tidak berpendidikan ataupun disebut sebagai pendidikannya tidak tinggi, maka apabila fisiknya kuat, sehat secara 100% maka diterima. Pekerjaan dalam arti tertentu ini kemampuan fisik dan intelektual ini seimbang sehingga dalam profesi tersebut bisa diterima. Yang ketiga, pekerjaan dalam arti khusus. Pekerjaan ini dalam arti khusus mengutamakan kemampuan fisik, kemampuan intelektual berarti ini pekerjaan dalam arti khusus diterapkan intelektual fisik. Jadi ini seimbang untuk mencapai tujuan memperoleh keunggulan pendapatan yang lebih tinggi dari suatu perusahaan tersebut. Dari misalnya ini saya contoh nih, saya asisten, saya dalam arti khusus, pekerjaan dalam arti khusus. Jadi di sini perusahaan ini menyuruh saya, fisik saya kuat dan juga intelektual saya kuat untuk apa? Pasti memperoleh hasil produksi dari perusahaan kelapa sawit tersebut supaya tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi menurut De Giorge timbul kebingungan mengenai pengertian profesi dan profesional. Yang bekerja sebagaimananya profesi tetapi belum profesional. Demikian juga banyak orang yang profesional tetapi atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Nah, itu menurut De Giorge. Jadi di sini banyak menurut para ahli berpendapat tentang profesi. Jadi saya berikan sekali lagi ini menurut Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, yaitu seorang profesional akan selalu mempersoalkan apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang pertama, karyanya berarti hasil pekerjaan dari seorang profesional. Yang kedua, kaidah berarti pedoman, aturan, norma, asas. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.